Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaan-Nya selalu baru setiap hari. Di bulan Februari ini kita kembali dipertemukan di dalam Sowan Gusti dengan tema kesahajaan bukan keserakahan. Saudara-saudari, kita hidup di zaman yang sering mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih besar. Tanpa sadar, hati kita mudah merasa kurang dan terus mengejar sesuatu yang seolah belum cukup. Karena itu, mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita belajar kembali bahwa sejak awal Tuhan memanggil manusia untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya dengan setia, bukan untuk dikuasai oleh keinginan yang tak terbatas. Mari kita melatih hati untuk merasa cukup di dalam Tuhan, menghargai batas yang telah ditetapkannya, dan mensyukuri setiap berkat yang sudah dipercayakan kepada kita. Dan langkah pertama untuk hidup dalam kesahajaan adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu, mari kita memulai persekutuan ini dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan melalui pujian KJ 364 berserah kepada Yesus. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Savior, I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you I found my strength, and now I give my life for the glory of your name. Your
Bacaan ayat dari Amsal 4 ayat 23. Saya ulangi, bacaan ayat dari Amsal 4 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudari, ketika kita berserah, kita mengakui bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Tuhanlah pemilik jiwa kita, dan kita hanyalah anak-anak yang dipercayainya untuk menjaga dan merawat apa yang telah Ia berikan. Mari kita terus menyatakan komitmen ini melalui pujian Pemilik Jiwaku. Haleluya, kema. Semua bertepuk tangan, kema. Yang di bawah, yang di atas semuanya, kema.
Mari saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah sowan Gusti ini, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita hanya ke dalam tangan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk memahami dan menghayati keberadaan-Mu. Amin. Saudara-saudari, kebahagiaan sejati bukan karena kita memiliki lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi, tetapi karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan bersama-sama, bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Come on. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Bahagia kami penuh di hadirat-Mu, Yesus. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
kedua tanganmu. Lihat ke langit tinggi-tinggi. Katakan kepada Kristus. Katakan kepada Tuhan kita yang mengasihi kita dengan apa adanya kita. Mari kita ikuti Dia sampai seumur hidup. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwa. Katakan ini, mengikutimu oh seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Jemaat Tuhan saja katakan, menyembah di hadiratmu bahagiaku penuh. Dengan senyum manis katakan, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah hidup sederhana dengan rasa cukup, atau pilihan yang kedua adalah terus mengejar yang belum kita miliki. Melalui kesaksian yang akan kita dengarkan, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan memelihara hidup kita dengan caranya yang sederhana, namun penuh dengan banyak makna. Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara, dan Tuhan mengajarkan kita untuk selalu percaya kepadanya. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan kesaksian ini. Pernahkah kamu merasa sudah begitu lama mengikuti Yesus, percaya akan firman-Nya, tidak pernah absen pergi ke gereja, melayani dengan sepenuh hati, tetapi kamu tidak bertumbuh? Kamu tidak melihat pertumbuhan pribadi dalam banyak hal, dalam iman, sikap, karakter. Bahkan, orang-orang tidak bisa menemukan perbedaan pada dirimu setelah mengikuti Yesus. Mungkin kamu dapat bertanya kepada dirimu sendiri, apakah hidup saya sejalan dengan iman saya? Apakah saya menghidupi ajaran yang saya percayai? Jadilah pelaku firman dan jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari sana, kamu dapat bertumbuh, sehingga orang tidak memandang dirimu rendah atau menjadi tersandung karena adanya perbedaan antara ajaranmu dan hidupmu yang sebenarnya. Hingga akhirnya, mereka dapat melihat Yesus di dalammu. Berusahalah dan bertekunlah untuk menghidupi firman Tuhan, supaya orang dapat melihat kemajuanmu, dan kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan mereka yang mendengarkanmu. Maukah kamu menjadi teladan untuk memuliakan Tuhan? Firman Tuhan dalam Sowan Gusti kali ini diambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-15 sampai 17 dan Kejadian 3 ayatnya yang pertama sampai ke-7, di mana kita diingatkan kembali bahwa sejak awal manusia ditempatkan, manusia harus mengusahakan dan memelihara ciptaannya dengan penuh tanggung jawab. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam, kita mempersiapkan hati melalui pujian Tiada Terukur.
jemaat Tuhan Yesus yang bersuka cita, sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan jemaat Tuhan, menarilah di hadapan Tuhan. Sungguh kami bangga menyembah Tuhan Yesus yang besar kasih setiamu. Sama-sama kita bawa hati kita bersuka cita, katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan di hadapan Tuhan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Sebab kasih setia Tuhan besar, Bapak Ibu. Bagi kami, kasih setiamu besar selamanya. Semua katakan, yo! Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti untuk memuji namamu. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan di hadapan Tuhan, semangat. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada kuasamu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji sampai selama-lamanya. Segala hormat, kebesaran, haleluya. Menarilah, tidak ada satupun yang terlewatkan di tempat ini. Semua harus bersuka cita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami menyembah Tuhan Yesus yang berkuasa. Sampai selamanya. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Semuanya, yo! Hatiku bersyukur. Oh! Hanya bagimu Tuhan, Kau yang terbaik. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau,
Ya Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Mohon bimbing aku dalam renungan ini sehingga aku dapat mendengar suara-Mu dan memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Bersihkanlah hatiku dari gangguan sehingga aku dapat fokus padamu saja. Amin. Bacaan ayat dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Lanjut Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi. Bacaan ayat dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Lanjut Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lanjut, Kejadian 3 ayat 1-7. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat yang kedua, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyembah daun pohon ara dan membuat cawak. Kesahajaan bukan keserakahan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Menyoal keserakahan, dengan lugas Gandhi menyatakan bahwa sejatinya dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup untuk keserakahan semua orang. Ungkapan yang digaungkan oleh Gandhi ini rasanya masih tetap relevan ketika diperjumpakan dengan realitas hidup di masa kini. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh UNICEF pada tahun 2011 mengungkapkan jika seluruh penduduk dunia ini dalam kurung 100% dibagi menjadi 5 bagian, maka sebanyak 20% orang kaya pertama menghabiskan 82,8% dari total pendapatan dunia. Artinya, sekira 17% dari pendapatan dunia ini diperebutkan oleh sebanyak 80% dari seluruh penduduk dunia yang terpecah dalam 4 kelas sosial lainnya. 20% kedua mengonsumsi 9,9%, 20% ketiga berebut 4,2%, 20% keempat rebutan 2,1%, menyisakan 1% bagi 20% penduduk dunia kelima. Akibat dari keserakahan itu amat sangat miris. Data menunjukkan bahwa di seluruh dunia ini, sekitar 25.000 orang
mati karena kelaparan pada setiap harinya. Fakta memilukan itu sungguh kontras dengan tujuan mula Allah menciptakan manusia. Alkitab mempersaksikan bahwa sejak awal dunia diciptakan, manusia pertama diberi mandat oleh Allah bukan untuk menjadi pribadi yang serakah dan tamak. Tuhan Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk mengelola alam semesta dengan mengerjakan dan memeliharanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ruang kehidupannya. Namun demikian, tugas dengan tujuan mulia dari Allah itu pun gagal ditunaikan oleh manusia pertama. Lagi-lagi, perilaku serakah ini menjadi akar dari kegagalan manusia yang lalu berakibat pada kejatuhannya ke dalam dosa. Larangan yang justru dilanggar ini menunjukkan betapa purba sekaligus berbahayanya dosa serakah. Di satu sisi, sejak awal dan seterusnya, Allah merindukan manusia sebagai ciptaannya untuk merawat dengan baik bumi dan segala isinya. Artinya, saat mengusahakan bumi bagi dirinya, kesahajaan atau kewajaran atau secukupnya mesti menjadi sikap yang melandasi gerak karya manusia. Namun di sisi lain, dosa keserakahan yang ditandai dengan keinginan untuk menguasai semuanya hanya bagi dirinya justru menjadi pilihan yang mendominasi. Menghadapi itu semua, Allah tidak menyerah atas manusia. Hadirnya Yesus, anak tunggal Allah ke tengah dunia, menjadi cara yang dipilih Allah untuk menyelamatkan manusia. Sebelum karyanya di dunia dihadirkan, Yesus menunjukkan kepada manusia bagaimana cara melawan dosa serakah melalui pencobaan di padang gurun yang dialainya. Betapa Ia yang adalah Putra Allah justru memilih langkah sahaja ketika diperhadapkan pada berbagai kemudahan serta gemerlap dunia. Melalui pembacaan sabda serta perenungannya pada hari ini, sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk menghayati hidup beriman kepada Allah melalui lelaku hidup kesahajaan. Tema kesahajaan bukan keserakahan menjadi pengingat bagi kita semua untuk mewaspadai dosa keserakahan yang senantiasa mengintip di celah pintu hati manusia. Untuk dapat terhindar dari potensi dosa serakah ini, kita diajak belajar dari sikap Tuhan Yesus di awal sebelum Ia memulai karya pemberitaan Injil Kerajaan Allah di tengah dunia. Ketundukan hanya kepada Allah yang dihadirkan oleh Yesus menjadi pandu bagi langkah kita saat diperhadapkan pada tawaran untuk menjadi serakah atas dunia. Sikap hidup bersahaja atas dunia menolong kita dalam menjalani peran untuk mengerjakan dan merawat alam semesta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah menciptakan alam semesta dan manusia dengan sungguh amat baik, Tuhan Allah lalu menempatkan manusia di Taman Eden. Tuhan menyampaikan pesan sekaligus memberi peran kepada manusia. Pesan Allah sangat jelas. Sebagai ciptaan, manusia tunduk dan hormat hanya kepada Allah Sang Pencipta. Langkah tunduk itu dihadirkan melalui peran ekologis dan etis untuk merawat dan mengusahakan taman dengan prinsip kesahajaan. Kebebasan mengelola diberi dengan cukup, namun batasan agar tidak berlaku serakah juga ditegaskan.
Atas buah pada pohon pengetahuan yang baik dan buruk, manusia harus mencukupkan diri untuk tidak serakah dengan memakannya. Namun, atas sikap mencukupkan diri ini, manusia tidak mampu bertahan dalam ujian dan jatuh dalam rayuan dosa si ular, gambaran iblis. Manusia melanggar kesepakatan dengan Allah. Manusia enggan berlaku taat dan setia kepada Allahnya. Rasa serakah telah menyetir manusia yang adalah ciptaan. Bernafsu jahat dengan mematut diri seperti pencipta. Manusia ingin memiliki segalanya hanya bagi dirinya sendiri. Serakah dan haus kuasa mendorong manusia terjerembab dalam dosa awal. Siapa tidak kenal Daud? Sebagai Raja Israel, dialah satu-satunya pemimpin yang dapat menyatukan 12 suku Israel yang terpecah dan terserak menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Namun Daud juga bukan manusia sempurna. Di balik semua kemegahan atas karya dan prestasinya sebagai raja, Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Lagi-lagi, keserakahan menjadi akar dari kejatuhannya. Sebagai raja, Daud pernah melakukan kesalahan, bahkan kejahatan yang semestinya hukumannya adalah mati. Menurut hukum agama Yahudi, nafsu keserakahan yang Daud umbar melalui perzinahan yang ia lakukan kepada Batsheba merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Apalagi jalan menuju nafsu serakah itu disertai pembunuhan kepada Uria, suami Batsheba, dengan cara yang licik. Maka sudah sepantasnya Daud dipermalukan serta menerima ganjaran hukuman mati. Atas jatuhnya Daud ke dalam dosa nafsu serakah ini, ia menyesal dan sungguh memohon pengampunan Tuhan. Maka hadirlah Mazmur ini yang menjadi pengalaman, kesaksian, dan penghayatan personal Daud atas kemurahan dan kasih setia Tuhan. Belas kasih dan ampunan Tuhan dihadirkan bagi Daud. Ia memberi kesempatan pada Daud untuk bertobat. Dengan tersungkur dan malu, Daud mengakui kejahatannya di hadapan Tuhan. Pengalaman terjerembab dosa memberi kesadaran baru bagi Daud bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus dalam suratnya kepada umat Tuhan di kota Roma secara jelas membentangkan dua kutub dalam sejarah manusia, yakni antara Adam dan Kristus. Atas dosa yang bersumber dari keserakahan Adam dan Hawa, setiap manusia hidup dalam kesalahan atau jatuh ke dalam dosa. Maut atau kematian kekal menjadi akibat dari dosa manusia. Dengan demikian, Adam menjadi kutub yang menyimbolkan kejatuhan pertama. Melalui struktur paralel, melalui ketidaktaatan satu orang, demikian pula melalui ketaatan satu orang, Paulus menghadirkan Kristus sebagai kutub anugerah. Keselamatan bukanlah hasil perbaikan moral individu, tetapi pemberian Allah melalui karya kasih Yesus Kristus. Karya Allah di dalam Kristus menghadirkan perbaikan relasi antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan. Menarik untuk melihat pernyataan Rasul Paulus terkait penyelamatan Allah. Sebab keselamatan tidak sekadar terhapus dosa, melainkan pulihnya relasi. Di dalam Kristus, manusia yang terbuang karena dosa serakah
diundang kembali dalam relasi persahabatan dengan Allah. Ketika Adam menghadirkan sebuah relasi yang terputus, dalam kurung, serakah, berdosa, sembunyi, menyalahkan, Kristus justru mengundang manusia keluar dari persembunyian dosa menuju pelukan kasih yang memulihkan. Sehingga yang diwariskan kepada manusia bukanlah kutukan sebagai akibat dosa, melainkan kasih yang memutus rantai dosa, menggantinya dengan lingkaran anugerah. Serakah dibalas dengan pemberian. Dalam ruang anugerah Kristus itulah manusia diundang untuk hidup mengampuni, memulihkan, merawat, dan menumbuhkan. Menarik untuk mencermati bahwa karya pertama Yesus setelah pembaptisan dan pengutusannya adalah menyoal 3 hal yang sangat sesehari sekaligus yang jika dirangkum menjadi hal yang paling kerap membuat manusia terjatuh ke dalam dosa, yakni keserakahan. Pada pencobaan pertama, iblis menyerang kebutuhan manusia paling dasar, yakni rasa lapar atas makanan. Godaan ini bukan semata soal perut, melainkan tentang siapa yang berkuasa dan memelihara kehidupan. Sebagai anak Allah yang berkuasa, Yesus mengajarkan cara melawan keserakahan dengan spiritualitas kebergantungan hanya kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Perkataan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, menjadi jawaban yang memutusnya dari tindak serakah, yakni terputusnya relasi yang bergantung penuh kepada Allah. Siapa sangka bahwa bukti bahwa Allah mengasihi dapat menjadi pintu masuk bagi dosa serakah masuk dan menguasai. Hal inilah yang terlukis di dalam pencobaan kedua bagi Yesus. Dengan mengutip Mazmur 91 ayat 11-12, iblis menggoda Yesus untuk mengetes kasih Allah atas dirinya. Jika sungguh ia dikasihi Allah, maka apa saja yang dilakukannya, bahkan menjatuhkan diri dari atap bait Allah sekalipun, pasti Allah menjaganya. Kuasa yang dimilikinya sebagai anak Allah digoda oleh iblis untuk didemonstrasikan, dipertontonkan, dipamerkan. Serakah bukan hanya soal mengumpulkan sebanyak mungkin hanya bagi diri sendiri, melainkan dengan sombong mempertunjukkan apa yang dimilikinya untuk mendapat pengakuan bahwa ia berkuasa. Iman sejati tidak lahir dari sensasi religius yang spektakuler, namun dari kelekatan yang sunyi, sang anak hanya kepada Bapa. Godaan untuk menjadi serakah dan memiliki segalanya menjadi puncak dari pencobaan yang dialami Yesus. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Godaan ketiga ini sangat purba. Menjadi pribadi yang paling berkuasa dan memiliki segalanya ditawarkan kepada Yesus. Syaratnya pun tidak banyak, namun hanya satu saja. Jika engkau sujud menyembahku. Jalan pintas memiliki semuanya tanpa salib dan derita ditawarkan oleh iblis. Yesus meruntuhkan serakah melalui kelekatan hanya bagi Allah. Di sepanjang zaman dan di setiap waktu, mulai dari awal penciptaan hingga masa kini kehidupan, dosa keserakahan selalu menggoda hidup manusia.
belajar dari terang pemaknaan atas firman Tuhan, umat dipanggil untuk belajar dari keteladanan dan sikap hidup Kristus. 3 langkah hidup dalam kesahajaan selalu dapat menjadi penawar atas beragam racun keserakahan. Kebergantungan mutlak hanya kepada Allah, Sang Pemelihara kehidupan. Kepercayaan penuh atas limpah ruah kasih Allah yang tidak selalu menuntut pembuktian. Penyembahan sejati yang tidak silau atas jalan pintas demi gemerlap duniawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah gerak dunia yang serba terburu-buru ini, kita kerap mendengar bahwa keberhasilan hidup terjadi ketika kita dapat memburu serta menggenggam sebanyak mungkin harta, kuasa, jabatan, pula pengaruh diperebutkan dan dipertontonkan sebagai etalase kesuksesan dan pencapaian. Keserakahan tanpa batas menjadi pertunjukan. Kemaruk dengan mengeruk semua bagi diri makin dinormalisasi. Alam semakin rusak karena tidak hanya dimanfaatkan dengan secukupnya bagi semua, namun dikeruk semuanya hanya bagi dirinya. Kenyataan ini sungguh memprihatinkan, apalagi ketika kita mengingat apa sebenarnya tujuan mula Adam dan Hawa sebagai manusia pertama dicipta. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pengelola yang bertugas memelihara dan mengusahakan taman. Panggilan ini bersifat ekologis dan etis, yaitu hidup dalam keteraturan dan keselarasan dengan ciptaan. Namun, atas sikap mencukupkan diri ini, manusia tak mampu bertahan dalam ujian dan jatuh dalam dosa. Mereka enggan berlaku taat dan setia. Serakah telah menyetir ciptaan bernafsu jahat dengan mematut diri seperti pencipta. Manusia ingin memiliki segalanya hanya bagi dirinya sendiri, melampaui batas ciptaan dan tergoda menjadi seperti Allah. Playing God alias bertindak seolah Tuhan juga pernah menjangkiti Daud. Dialah satu-satunya Raja Israel yang dapat menyatukan 12 suku Israel yang terserak menjadi bangsa yang bersatu. Namun di balik semua kemegahan prestasinya, Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Nafsu keserakahannya dia umbar melalui perzinahan paksa dengan Batsheba yang disertai pembunuhan kepada Uria suaminya. Hal ini adalah kekejian di mata Tuhan. Sepantasnya Daud dipermalukan sampai mati. Namun Allah adalah pengampun dan penuh kemurahan. Atas teguran Allah, Daud menyesal dan memohon pengampunan. Mazmur yang kita renungkan saat ini melukiskan kesaksian Daud atas kemurahan Allah. Pengalaman terjerembab dalam dosa keserakahan memberi kesadaran baru kepada Daud bahwa hanya Allah sang empunya kuasa dan sumber pertolongan. Menghadapi godaan nafsu keserakahan, kita diajak belajar dari teladan Tuhan Yesus. Menarik untuk mencermati bahwa karya pertama Yesus setelah pembaptisan dan pengutusannya
adalah menyoal 3 hal yang sangat sesehari, sekaligus yang jika dirangkum menjadi hal yang paling kerap membuat manusia terjatuh ke dalam dosa, yakni keserakahan. Pada pencobaan pertama, iblis menyerang kebutuhan manusia paling dasar, yakni rasa lapar atas makanan. Godaan ini bukan semata soal perut, melainkan tentang siapa yang berkuasa dan memelihara hidup. Yesus mengajarkan cara melawan keserakahan dengan spiritualitas kebergantungan hanya kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Perkataan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, menjadi jawaban yang memutusnya dari tindak serakah, yakni terputusnya relasi yang bergantung penuh pada kuasa Allah. Siapa sangka bahwa bukti bahwa Allah mengasihi dapat menjadi pintu masuk bagi dosa serakah masuk dan menguasai. Hal inilah yang terlukis dalam pencobaan kedua bagi Yesus. Dengan mengutip Mazmur 91 ayat 11-12, iblis menggoda Yesus untuk mengetes kasih Allah atas dirinya. Jika sungguh ia dikasihi Allah, maka apa saja yang dilakukannya, bahkan menjatuhkan diri dari atap bait Allah sekalipun, pasti Allah akan menjaganya. Iblis menggoda Tuhan Yesus untuk memamerkan kuasanya. Godaan untuk menjadi serakah dan memiliki segalanya menjadi puncak dari pencobaan yang dialami Yesus. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Godaan ketiga ini sangat purba. Menjadi pribadi yang paling berkuasa dan memiliki segalanya ditawarkan kepada Yesus. Syaratnya pun tidak banyak, namun hanya satu saja. Jika engkau sujud menyembahku. Jalan pintas memiliki semuanya tanpa salib dan derita ditawarkan oleh iblis. Yesus meruntuhkan serakah melalui kemelekatan hanya bagi Allah. Yesus mengajarkan iman sejati lahir dari kemelekatan pada Allah. Firman Tuhan hari ini mengajar dan mengajak kita untuk mewaspadai gaya hidup rakus dan menghadirkan laku hidup sahaja, sewajarnya, sederhana. Dalam praktik sederhana, masa Prapaskah dapat kita isi dengan melakukan puasa atau pantang sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari kerakusan. Hidup sahaja juga dapat ditempuh dengan mengurangi konsumsi yang sifatnya impulsif. Tidak membeli barang hanya karena diskon, padahal tidak dibutuhkan. Di tengah gempuran budaya pamer yang menjamur di sosial media kita, mari belajar menghadirkan gaya hidup sahaja dengan tidak tergoda memamerkan kebaikan, pencapaian, dan kasih kita. Memberi bantuan tanpa nama, menyapa, mengunjungi, menolong tanpa berharap pengakuan. Jika saat ini kita sedang dipercaya Tuhan untuk memimpin atau berwenang atas suatu hal, belajarlah memberdayakan, bukan memperdayakan. Biasakanlah mendengar masukan dengan gembira, bukan anti kritik, dan menolak saran. Hadirkan kepemimpinan yang berempati, bukan dengan menakut-nakuti. Di tengah gempuran keserakahan, kita dipanggil untuk berani mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Di tengah dunia yang sibuk mencari pengakuan, kita dipanggil untuk mengasihi dan melayani tanpa memamerkan diri. Sebab kita tahu semua yang baik kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Di tengah dunia yang dijejali arogansi,
Jadilah pribadi rendah hati dan menyahabati. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami dapat mendengarkan bersama untuk renungan pada saat ini. Dan kiranya ya Tuhan, segala renungan yang boleh kami dengar, dapat kami terapkan, dapat kami renungkan, dan dapat kami cerna kembali dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau senantiasa untuk menyertai kami selalu di setiap apa yang akan kami lakukan. Sekarang kami akan mengakhiri renungan pada saat ini. Lindungi dan sertai kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita diingatkan kembali bahwa panggilan kita adalah hidup dalam kesahajaan dan bukan karena keserakahan. Saat ini adalah saat yang indah untuk kembali kepada Tuhan, untuk memperbarui komitmen kita, hidup setia dan bertanggung jawab di dalam firman-Nya. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Saat Ini Saat Indah. Saat indah
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan dengan lagu pujian yang indah, mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat supaya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah kita. Mari kita satu dalam hati, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk kasih karunia Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan setiap apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami, anak-anak yang Kau berikan kepada kami, dan mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyertai kami dalam setiap langkah kami Tuhan, untuk pekerjaan, untuk pendidikan, untuk kesehatan Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkara yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami dalam setiap langkah kami Tuhan, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau menolong kami, mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dengan kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu dan penuh hormat. Engkau adalah Tuhan atas segala bangsa, Tuhan atas segala zaman. Di tangan-Mu gereja-Mu berdiri, dan oleh kasih-Mu gereja-Mu tetap hidup. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, di setiap tempat di mana nama-Mu disebut, di gedung-gedung megah maupun di ruang-ruang yang sederhana, bahkan di tempat tersembunyi yang penuh dengan tekanan. Teguhkanlah umat-Mu, kuatkan mereka yang lemah, hiburkanlah mereka yang terluka, dan jadikanlah gereja-Mu terang yang tidak redup oleh ketakutan. Ajarkan kami ya Kristus untuk menyadari bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Seringkali perbedaan membuat kami menjauh, ego membuat kami meninggikan diri, dan tradisi membuat kami saling membatasi. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tanamkan kembali kesadaran bahwa Engkau adalah kepala gereja, dan kami semua adalah anggota-anggota yang saling membutuhkan. Satukan hati gereja-Mu dalam kasih, bukan hanya dalam pengakuan iman, tetapi dalam tindakan nyata, dalam kerendahan hati, pengampunan, dan pelayanan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan. Jadikanlah gereja sebagai pembawa damai. Beri keberanian untuk bersaksi dengan kasih, bukan dengan kebencian. Beri hikmat untuk bersuara dengan kebenaran, namun tepat lembut dan penuh kasih karunia. Kuatkan para pelayan, penatua, aktivis, dan seluruh jemaat, agar gereja di Indonesia tidak hanya ramai dalam ibadah, tetapi juga nyata dalam kepedulian sosial dan keadilan. Secara khusus berdoa untuk GKJ Plengkung Magelang. Terima kasih untuk setiap proses pertumbuhan yang Engkau izinkan yang terjadi di GKJ Plengkung Magelang.
Berkati setiap keluarga, setiap anak, setiap kaum muda, dan setiap lansia. Bangunlah persekutuan yang hangat, yang saling menopang dan tidak saling menghakimi. Jadikan GKJ Plengkung Magelang gereja yang hidup, yang bukan hanya hadir setiap hari Minggu, tetapi juga hadir di tengah pergumulan masyarakat. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Kris dan Ibu Gladys. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah memanggil mereka, Engkau pula yang memelihara mereka. Berikan kesehatan tubuh, ketenangan jiwa, dan sukacita dalam pelayanan. Saat mereka lelah, jadikanlah kekuatan. Saat mereka ragu, jadikanlah peneguh. Saat mereka memberi, kembalikanlah dengan kelimpahan akan kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ajaran-Mu yang untuk kami diajarin untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku kasih. Tidak hanya menjadi jemaat yang hadir, tapi juga tubuh Kristus yang benar-benar hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan sumber persekutuan kami berdoa dan bersyukur. Bapa yang maha baik, yang maha mulia, yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Setiap waktu, setiap saat kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, hingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu baik, selalu mengingatkan kami untuk senantiasa tetap setia dalam menjalani hidup ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami secara khusus hamba berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa-bangsa yang telah Tuhan hadirkan di dunia ini. Tuhan, Engkau yang menghadirkan bangsa-bangsa di dunia ini. Biarlah Engkau juga akan senantiasa menyertai, memberkati, terlebih Tuhan, Engkau mau memberkati setiap apa yang terjadi di kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Engkau akan senantiasa melawat bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kasih kemurahan Tuhan, agar bangsa-bangsa satu dengan yang lain senantiasa berdamai, bersukacita, dan juga senantiasa kehidupan bangsa-bangsa ini Engkau akan memberkati di setiap kegiatan dan aktivitas bangsa-bangsa kami di seluruh dunia. Pada saat ini mungkin masih terjadi peperangan, masih terjadi pergolakan, terutama yang berada di Timur Tengah. Tuhan Yesus, kami secara manusia tidak bisa Tuhan mereka-reka dan mengira-ngira. Semua ini terjadi juga atas izin Tuhan. Semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Mungkin untuk peringatan bagi mereka semuanya. Biarlah mereka Engkau sadarkan bahwa damai, sukacita Tuhan itu lebih penting Tuhan. Setiap golongan, setiap perhimpunan menginginkan, mereka ingin selalu menang sendiri. Tetapi Tuhan tolong dalam mereka berperang mempertahankan ego, kadang mempertahankan kekuatan mereka, mempertahankan segala keegoan mereka, terkadang tidak melihat rakyat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berilah belas kasihan bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Berilah damai, sukacita, bahwa peperangan itu semuanya tidak baik di hadapan Tuhan. Kami serahkan bangsa-bangsa yang sedang bertikai di dunia ini, damai sukacita Engkau turunkan bagi mereka Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang Tuhan karuniakan bagi kami, rakyat kami Indonesia. Biarlah dengan aneka ragam suku bangsa, dengan segala macam problema dan persoalan bangsa kami serahkan ke tangan-Mu. Dari pimpinan yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua para menteri, aparat yang berada di desa-desa dimanapun mereka, Engkau berikan tugas dan mandat untuk menjalani roda pemerintahan ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong mereka agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana agar dapat memimpin rakyat Indonesia ini ke arah yang lebih baik, Tuhan. Agar kebijaksanaan pemerintah kami boleh mengayomi rakyat-rakyat kami yang masih kekurangan, yang masih dalam hidup dalam kemiskinan, Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan mau mengetuk para pemimpin kami agar mereka boleh dengan bijaksana mengambil segala keputusan adalah untuk kepentingan rakyat, karena mereka bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat dan juga kepada Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin kami ini diberikan hikmat agar boleh memimpin dengan baik dan bijaksana, Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga masih mohon belas kasihan dari Tuhan bangsa-bangsa kami bangsa kami Indonesia pada saat ini di kota-kota di mana di pulau-pulau di mana mereka berada terjadi bencana, banjir, longsor dan segala macam, Tuhan. Tuhan Yesus, tolong mereka, Tuhan. Biarlah dengan segala apa yang Tuhan berikan, bencana ini boleh menjadi peringatan kami, Tuhan, agar bangsa kami, kota-kota kami boleh lebih bijaksana dan juga Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah permohonan dan doa kami. Di dalam tidak kesempurnaan ini Tuhan mohon ampun agar Tuhan mau mendengarkan, mau mengabulkan doa hamba. Kami serahkan seluruh keberadaan hamba hanya ke tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan yang maha baik dan penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas kesehatan, kesempatan belajar, pekerjaan, serta komunitas persekutuan yang boleh kami ikuti saat ini. Segala yang kami miliki adalah anugerah-Mu semata. Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu setiap profesi, tanggung jawab, serta tugas akademik yang sedang kami jalani. Berikanlah kami hikmat, ketekunan, dan integritas agar kami dapat bekerja dan belajar dengan jujur, disiplin, serta penuh tanggung jawab. Di tengah tantangan pekerjaan dan tuntutan akademik, kuatkanlah kami agar tidak mudah menyerah. Ajarlah kami mengelola waktu dengan bijak, menjaga semangat belajar, dan tetap rendah hati dalam setiap keberhasilan yang kami capai. Berkatilah para pendidik agar mampu membimbing dengan kasih dan kesabaran. Berkatilah para pelajar dan mahasiswa agar memiliki semangat untuk terus bertumbuh dalam pengetahuan dan karakter. Berkatilah setiap profesional agar pekerjaannya menjadi berkat bagi orang banyak. Kiranya melalui profesi dan studi kami, nama-Mu dipermuliakan dan sesama kami merasakan manfaatnya. Kami serahkan masa depan, cita-cita, dan setiap langkah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dalam damai-Mu, sertai kami sepanjang hari-hari kami,
dan jadikan hidup kami alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan penuh iman dan pengharapan, kami berdoa dan mengucap syukur. Penutup. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan hikmat dan karunia kami pada kesempatan kali ini, sehingga kami dapat melakukan persekutuan online dari awal, pertengahan hingga akhir ini ya Bapa. Ya Bapa, ajarilah kami untuk selalu menerapkan firman-firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, seperti apa yang telah persekutuan ini rundingkan pada kesempatan kali ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu dapat melekat dalam jiwa, dalam pikiran, dalam hati kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu bertahta dalam hati kami ya Bapa. Sertai dan lindungi kami ya Bapa, apabila kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu hadir, bercampur tangan, dan Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kita akhiri doa dengan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi, bacaan ayat dari 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta menempatkan kita di sudut-sudut kecil ruang kehidupan untuk merawat seluruh ciptaan. Kiranya Kristus Sang Embara Agung menemani ziarah kita, agar tiap langkah juang kita selalu memuliakan nama-Nya. Kiranya roh cinta kasih yang tak pernah menyesal telah mengasihi dunia, mengubah kata, karya, dan karsa kita menjadi tanda-tanda rahmat bagi alam semesta. Kiranya Allah Trinitas Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus bersama kita kini, esok, sampai kita bertemu kembali. Tuhan beserta kita selalu. Amin. Mari saudara-saudari, kita menutup persekutuan ini dengan meninggikan Tuhan Allah yang besar dan setia memelihara ciptaannya. Kita nyanyikan bersama, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, karena Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan. Oh, dengan segenap hati kita, come on. Katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara-saudari terkasih, terima kasih sudah mengikuti Sowan Gusti pada bulan Februari ini. Kiranya melalui persekutuan kita hari ini, hati kita semakin diperbarui oleh kasih Tuhan, sehingga kita dimampukan hidup dalam kesehajaan dan setia menjaga apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih untuk saudara-saudari. Sampai jumpa dalam Sowan Gusti bulan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.